banget yang nanya ke IWB dari sampean semuanya, Cak IWB, kenapa sih Kawasaki tidak meluncurkan Matic di tanah air? Apakah ada potensi ke sana? Apalagi sampai tahu kan bahwa Kawasaki memiliki J Series. Kita akan bahas lain sebenarnya karena IWB sudah nanya ke Kawasaki Indonesia perkiraannya seperti apa dan kenapa sampai saat ini belum juga nongol. Kita akan bahas setelah ini. Sampean kan tahu bahwa ternyata Matic begitu booming. Dan kita juga tahu bahwa Kawasaki cukup tertekan setelah mereka harus menghentikan produksi dari Ninja 2 tak yang memang sangat booming sekali. Jadi Ninja 2 tak ini, waduh Cak, pokoknya kalau sampean tahu Ninja 2 tak itu memang salah satu penyumbang terbesar Kawasaki di zaman dulu. Jadi penjualannya itu cukup besar, bisa kita katakan nomor satu lah penjualannya untuk distribusi di Kawasaki. Kemudian juga yang kedua adalah Ninja 250 yang 2 silinder pastinya. Tapi kita tahu bahwa saat ini pun juga sebenarnya tren daripada motorsport itu sudah turun, bener nggak? Sampai nggak tahu saat ini kayak penjualan daripada 250cc baik dari Kawasaki, Honda, Yamaha semuanya turun. Semuanya turun, bahkan 150cc pun turun. Yang menjadi pertanyaan adalah gini, kenapa dengan kondisi yang cukup tertekan dari Kawasaki mereka tidak memikirkan atau tidak punya keinginan untuk memasarkan skutik? Apakah memang demikian? Apakah betul Kawasaki nggak mau? Nah, faktanya adalah tidak demikian juga, Cak. Sebenarnya Kawasaki Indonesia sempat mempelajari. Jadi sama harus tahu ini, mereka sempat studi. Mereka juga mendekati pihak prinsipal dari Kawasaki-nya, apakah bisa mereka meracik atau memasarkan skutik. Karena bagaimanapun ini kan marketnya gede, bener nggak? Dibandingkan dengan motorsport jauh banget lah. Sama tahu kan penjualan Beat aja bisa 200.000 per bulan. Sementara motorsport Kang Mas, saat ini sama tahu saja sebagai bayangan Honda CB 150R terbaru itu hanya dipatok sekitar 2.700 unit per bulan. Artinya apa? Gapnya jauh Kang Mas ya antara Matic dan motorsport. Inilah yang menjadi pemikiran kita. Kenapa Kawasaki Indonesia tidak serius ke sana? Sebenarnya Cak, kalau kita melihat atau kita mempelajari atau kita membandingkan dengan produk-produk Kawasaki di luar, sebenarnya ada produk mereka yang cukup keren. Bahkan bukan cukup lagi, keren banget. Bahkan keren banget, yakni namanya Kawasaki J125 dan juga J300. Jadi kalau sampean lihat, desainnya bisa sampean perhatikan di video ini. Untuk soal desain, IWB bisa pastikan bahwa desain ini memang sangat mirip atau mewarisi dari beberapa desain Kawasaki yang memang agresif. Jadi dari moncongnya, Cak, sampean bisa lihat bahwa Kawasaki J125 ataupun J300 yang memang sangat similar atau sangat kembar atau memang mirip banget. Wes ora selewah, Cak. Bosone itu Bosone Jawa ini serasa lewah, bener-bener kembar, hanya beda di bagian cover knalpotnya saja dan juga kubikasi mesin. Dari desain Kang Mas, desainnya itu mengusung sebuah desain yang sangat mirip dengan garis daripada Ninja 250 Fi yang generasi kedua, atau kita katakan generasi injeksi setelah karburator. Jadi memang kalau kita perhatikan secara desain, karakternya sangat kuat. Dari moncong-moncongnya, dari headlampnya, ini benar-benar enak dilihat. Lancip, sharp, edgy. Kemudian juga kalau kita perhatikan, sampai bisa lihat di sana bahwa komposisi antara moncong depannya dan juga bagian samping-sampingnya, walaupun dari headlampnya masih menganut model bohlam biasa, tapi shape-nya benar-benar keren. Bahkan di bagian tappingnya pun, Cak, ada garis-garis atau guratan-guratan
yang mempertegas desain daripada J series ini. Bagian fender-fendernya, kaki-kakinya, pelek-peleknya, ini benar-benar sebuah sentuhan Kawasaki yang sangat khas. Tekuk-tekukan yang membuat motor ini jadi lebih keren. Kaki-kakinya, roda-rodanya, ini memang cukup spesial. Karena kenapa? Walaupun J125 memiliki kubikasi mesin yang cukup kecil, tapi motor ini juga memiliki ban yang gede. Jadi intinya Kang Mas, untuk komposisi peleknya beda antara depan dan belakang. Untuk depannya mengusung pelek 14 inci, sementara belakang 13 inci. Jadi memang gede yang bagian depan. Ini artinya apa? Secara redaman harusnya lebih baik. Redaman untuk menghajar polisi tidur, menghajar lubang itu biasanya lebih baik. Karena semakin besar pelek itu semakin bagus redamannya. Kayak mobil-mobil SUV aja, Cak. Rata-rata kan peleknya gede-gede. Itu memang untuk meredam guncangan ketika menghantam jalanan yang rusak. J125 ataupun J300 sudah mengusung pelek yang berbeda, di mana depan 14 dan belakang 13. Lalu bahkan untuk ban-bannya juga gitu, Cak. Bannya gede, Kang Mas. Jadi bannya, kalau saya perhatikan, bannya ini bagian depan ini mengusung ban 120. Jadi lebarnya 120, di mana untuk komposisinya detailnya adalah 120/80. Dan untuk belakangnya adalah 150/70. Jadi memang gede, tebel Kang Mas. Jadi kalau kita perhatikan tebel. Ini untuk komposisi bannya. Kemudian juga kalau untuk frame-framenya, Cak. Frame-framenya ini menggunakan model tubular diamond steel yang diklaim oleh Kawasaki rigid sehingga motor tetap lincah. Itu yang penting dan menjadi kekuatan dari J125 ataupun J300. Lalu untuk ground clearance-nya juga cukup tinggi. Ground clearance dari motor ini, skutik ini adalah 145 mm dengan kapasitas bensin ya memang lumayan. Kapasitas bensinnya ini kalau untuk ukuran Matic termasuk gede bener kayak motorsport karena sudah tembus di angka 13 liter. Bayangkan saja dibandingkan dengan NMAX ataupun ya PCX ya cukup jauh, Cak, karena PCX aja yang sudah termasuk gede sekitar 8 literan lah, sementara untuk NMAX kan sekitar 6 literan ya nggak salah ya, IBB kalau nggak salah inget ya. Jadi Kang Mas, untuk kapasitas mesinnya ada 125 cc, SHC 4 katup, jadi WES 4 katup, Cak. Kemudian juga powernya di angka yang cukup bagus ya. Jadi powernya kalau kita konversi itu sekitar 13 PS. Soal desain tidak perlu diragukan, Cak. Ini sebuah desain yang memang sangat keren. Saya perhatikan bagaimana mewahnya J series ini, termasuk mukanya, lampunya yang sipit, mirip dengan Ninja injeksi pertama. Lalu juga sampai bisa perhatikan dari shape-nya yang begitu agresif, termasuk emblem Kawasaki di kiri kanan. Ini adalah emblem 3D. Termasuk juga di bagian deck-decknya dan juga stangnya, Cak. Stangnya itu benar-benar beda. Saya bisa perhatikan di sini stangnya dibalut dengan warna aluminium silver yang memberikan kesan sangat sporty dan juga mewah. Lalu untuk bagian sennya, Cak, lampu sennya terintegrasi dengan bodi dan tertulis di sana J125. Bagian depannya juga demikian, Cak. Depannya sudah dibekali dengan disc brake model Wave. Dan juga Kawasaki menyebut bahwa desain ini adalah sebuah desain yang memang memberikan kemewahan pada pengendaranya. Bagian belakangnya juga demikian, dan Kawasaki menyebut sebagai ergonomi yang sangat nyaman, termasuk under seat helmet storage, dan juga di bagian kiri kanannya headlamp juga dibekali semacam DRL, termasuk kontur daripada seatnya atau joknya yang begitu sangat-sangat mirip dengan X-Max Yamaha. Lalu di bagian dalamnya juga demikian, sudah dibekali dengan helm in cukup gede, termasuk hadirnya hidrolis, Cak. Jadi sistem hidrolis yang memberikan feel sebagai motor mewah. Kawasaki juga membekali 12 volt soket untuk charging, termasuk kehadiran cantolan untuk bahan belanja. Jadi sampai belanja nggak perlu khawatir. Ternyata Kawasaki sudah memberikan cantolan buat belanjaan. Dan juga kalau kita perhatikan di bagian konsol speedometernya, Cak, merupakan kombinasi analog dan juga digital. Bagian kanan merupakan RPM, sebelah kiri speed. Lalu juga Kawasaki memberikan sekali lagi hadirnya hazard, Cak. Jadi motor ini sudah dibekali dengan hazard, termasuk suspensi belakang yang bisa di-adjust. Dan juga hadirnya optional ABS. Jadi versi ABS juga disediakan oleh Kawasaki. Termasuk juga kalau kita lihat bagian footstepnya, bahkan bagian kontur-kontur daripada bodinya yang begitu sharp, edgy. Dan kalau kita perhatikan juga untuk visornya cukup tinggi. Jadi Kawasaki memberikan kenyamanan bagi pengendaranya. Begitu detail dari setiap sisi desainnya yang memang mengedepankan sebuah desain yang sporty dan juga keren. Itu yang bisa kita tangkap, Cak. Kalau untuk lain-lainnya, Ibu serahkan sampean semua untuk menilai. Tapi seharusnya kalau motor ini dibawa ke Indonesia memang potensinya sangat besar. Yang menjadi masalah adalah motor ini ternyata harga di Eropa saja sudah kentir, Cak. Jadi harga di Eropa itu untuk J125 dijual oleh Kawasaki di angka 81 jutaan rupiah. Itu kalau kita konversi. Jadi Kang Mas, memang kayaknya kelasnya udah kelas high class ya. Jadi
kita agak sulit sih kalau kita ngomongin mengenai harga ini di Eropa, karena tidak apple to apple lah bahasanya. Kayak di Jepang ya, di Jepang itu PCX dibanderol oleh Honda Jepang di angka 55 juta. Sementara di Indonesia ternyata bisa ditekan di angka sekitar, ya sampai tahu sendiri kan, di angka 31 jutaan. Secara totally, secara desain, secara apapun itu, J125 ini sebenarnya cukup potensial. Kenapa Kawasaki Indonesia tidak mempertimbangkan untuk memasarkan di Indonesia? Itu yang banyak dipertanyakan oleh teman-teman semuanya. Bener nggak? Saya pasti penasaran toh. Waduh, gitu kenapa sih Kawasaki ini keren nih, desainnya mantap. Bahkan kalau kita lihat dibandingkan dengan Forza ataupun X-Max sekalipun nggak kalah. Kalau nggak justru malah kadang-kadang kita ngelihatnya beberapa orang banyak mengatakan keren yang J ini. Tapi yang menjadi problem, menjadi problem sekali lagi menjadi problem adalah Kawasaki tidak memiliki basis production di Indonesia untuk yang skutik. Itu pertama dulu nih, karena ada beberapa alasan yang akan bisa kesampaian semuanya dan sampean harus tahu. Yang pertama Kang Mas itu. Jadi artinya seandainya pun Kawasaki Indonesia memaksakan diri untuk memasarkan skutik ini, mereka harus pertama mengimpor dari luar. Sementara di luar negeri saja harganya sudah 81 jutaan. Kalau diimpor secara CBU, piro Kang Mas yang akan Kawasaki akan menjual motor ini, itu menjadi problem. Dan ini sudah pernah diutarakan oleh petinggi dari PT Kawasaki Indonesia bahwa mereka problem pertama adalah harga. Itu yang mendasari kenapa sangat sulit bagi mereka untuk memasarkan skutik, khususnya yang Maxi model J series itu dari pihak Kawasaki. Nah, tapi itu sebenarnya bukan alasan fundamental, sebenarnya bisa diatur lah. Karena Indonesia tahu sendiri kalau memang keren motornya, jos gandos motornya, diimpor ke sini pun di harga 81 juta juga banyak yang mau beli sebenarnya ya. Karena ini kan ngomongnya sudah prestis, ngomongnya sudah keren-kerenan. Apalagi kalau kita lihat memang segmen daripada Kawasaki ya, konsumennya tuh ya rada-rada premium ya toh. Nah, itu menjadi keyakinan IWB sih sebenarnya, kalau mau Kawasaki mengimpor dari luar pun ke sini pasti gelem bae Kang Mas. Nah, tapi lagi nih, yang menjadi sebuah rahasia tidak pernah terkuak dengan jelas, tidak pernah tergali dengan gamblang karena satu, Kawasaki tidak pernah mengumumkan secara official bahwa sebenarnya Kang Mas, sampean harus tahu, produk J series ini bukan murni buatan Kawasaki. Nah, sampean bingung kan? Pasti bertanya, maksudnya Cak IWB? Jadi gini, Cak. Kawasaki dari sejarahnya tidak pernah mengembangkan engine skutik. Saya harus tahu ini. Never develop scooter engine. Jadi ini yang menjadi basis dari semuanya pembahasan kita kali ini. Artinya apa? Kawasaki itu nggak punya engine matic, itu aja. Mereka tidak punya engine matic, di Eropa pun demikian. Karena dari filosofi Kawasaki beda dengan pabrikan Jepang lainnya. Jadi kalau Kawasaki ini, IWB ngeliatnya bukan salah satu pabrikan yang menguber volume, tapi mereka menjual sesuatu seperti apa ya, kayak filosofi yang ada pride-nya gitu loh. Jadi mereka tuh memiliki pride dan mereka memiliki semacam kayak kebijakan sendiri bahwa kita Kawasaki, we have to do something different gitu, Cak. Jadi makanya kalau kita lihat bahwa Kawasaki walaupun dulu pernah menjajal ya, mencoba untuk mengeluarkan Binter Joy, kemudian juga beberapa beberapa bebek seperti Athlete, tapi secara basis fundamental yang di sana, prinsipalnya yang di KHI sana, di Jepang sana, memang Kawasaki itu bukan seperti itu. Makanya kalau saya nanya, terus status J series itu piye Cak IWB? Nah, ini Cak, saya harus tahu. J series Kawasaki itu tidak murni diracik oleh Kawasaki, namun ini adalah sebuah produk kolaborasi. Itu adalah sebuah produk kerjasama antara Kawasaki dan Kymco. Saya harus tahu itu. Artinya apa? Secara jantungnya, jantung dapur pacu, elektroniknya, mayoritas yang ada di dalamnya itu semuanya digarap oleh Kymco. Kalau desain dan juga branding itu ditancapkan atau digarap oleh Kawasaki. Makanya sampean perhatikan dong, semuanya itu benar-benar Kawasaki banget. Dari casingnya, shape desainnya Kawasaki banget. Bener nggak? Saya ngerasakan kan? Kymco artinya punya otoritasnya, punya kuasa. Jadi harus ada namanya persetujuan atau agreement antara kedua pabrikan ini. Kalau memang Kawasaki ingin memasarkan J series di Indonesia, harus atas persetujuan Kymco, bener nggak? Mungkin demikian kira-kira, Cak. Jadi ini yang mendasari bahwa tidak mungkin dan sepertinya cukup kecil Kawasaki Indonesia memasarkan skutik. Yang pertama pricing, yang kedua adalah Kawasaki tidak memiliki basis engine sendiri. Jadi harus persetujuan Kymco, dan itu pun artinya kalau mereka memasarkan matic di sini harus as approval
kedua belah pihak antara Kymco dan Kawasaki yang IWB dapatkan demikian. Kira-kira demikian, Cak. Yang IWB tangkep. Artinya apa? Ya wes sampean tutup wae ya. Analisa, sama tutup wae impian bahwa Kawasaki meluncurkan skutik karena sejauh ini sampai detik ini dari penerawangan dan dari ilmu laba lumpuh IWB jong, Cak. Jadi intinya nol, belum ada indikasi ataupun belum ada keinginan Kawasaki untuk memasarkan skutik J-Series di Indonesia dengan beberapa pertimbangan tadi. Dan yang pasti Kang Mas, semuanya ini kan hanya dari analisa dan juga celotehan IWB. Apakah ini benar? Ya IWB nggak tahu, karena kan tidak ada official statement apapun dari pabrikan. Tapi itu yang IWB dapatkan dan itu yang IWB terima dari segala semua informasi yang IWB kumpulkan. Itulah alasan fundamental kenapa Kawasaki akhirnya, Indonesia maksudnya ya, mundur dan sepertinya 95% tidak akan memasarkan skutik di Indonesia. Mereka akan tetap fokus pada jalannya, yakni motorsport yang saat ini terus jalan, dan mereka akan fokus pada Z25R juga termasuk varian lainnya. Apakah, ini jadi pertanyaan lainnya nih, apakah mereka juga mempertimbangkan ZX4R yang sedang very booming ya, jadi beritanya di Jepang? Kita akan bahas nanti. Yang penting sekarang kita membahas yang skutik ini, dan itulah informasi yang bisa share buat sampean semuanya. Jadi ngono Kang Mas, informasi buat sampean semuanya mengenai Matic Kawasaki J-Series yang banyak banget ditanyakan ke IWB kenapa Kawasaki nggak meluncurkan di sini. Itulah alasannya. Jadi semoga saja bisa menjadi ya bahan pengetahuan kita semuanya. Dan mohon maaf kalau mungkin ada kurangnya, Cak. Mohon maaf, namanya juga manusia. Jika ada salah kata, ada salah celotehan, IWB minta maaf. Sepurane Kang Mas, nyuwun sewu, nama juga manusia aja. Ngono wae Kang Mas ya. Sekali lagi matur nuwun sampai sudah menonton video beneran, dan jangan lupa Cak, sampai ikutin giveaway yang IWB share kemarin mengenai helmet Snail, dan IWB alhamdulillah sudah mendapatkan helm special 600 limited edition 600 unit dari NJS ZX1 versi Samurai, dan alhamdulillah IWB mendapatkan nomor 600 untuk sampean NJS Samurai Limited Edition. Ini kita akan buat giveaway buat sampean, satunya yang satunya buat IWB lah itu. Jadi ini bakal menjadi sebuah nomor 600 Cak edan. Jadi sebuah apa ya? Helm yang akan sangat spesial karena hanya 600 unit se-Indonesia. IWB 02 sampai yang 600-nya. Jadi sesuai dengan subscriber IWB nanti kan 600K ya kan? 600.000 subscriber, jadi klop dengan angka limited edition dari NJS ZX1 versi Samurai. Kita akan bedah nanti unboxing pada video terpisah seperti apa sosok dari versi Samurai ZX1 yang sangat spesial karena hanya diproduksi 600 unit se-Indonesia. Saya bayangin aja. Wow, keren banget. Ya, ngono wae Kang Mas, matur nuwun sekali lagi. Sampai sudah menonton video beneran. Kalau sampai suka video ini, sampai like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat pematu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jazz Gandos.